Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apa ya? Ada yang bayar, ada yang responsif. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa ada bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan? Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang nggak apa-apa lah, kita coba mencari tahu, ya. Juga dia katanya sekolah, ini dia kan S1 kan, STH, lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya, waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama yang katanya teman-teman sekalian sekolah di London, sekolah di Haifa Israel, bahkan pernah ke Vatikan. Dan tak kalah pentingnya di Indonesia, dia adalah orang pentingnya, seorang pendeta lulusan STT Jakarta. Lalu teman-teman sekalian, Pendeta Isra Soru itu membongkar semuanya, ya. Dan Pendeta Isra Soru ini teman-teman sekalian bukan hanya Ustaz Ahmad Kainama ini saja yang dibongkar, tapi termasuk juga almarhum Yahya Waloni pernah dibongkar oleh Pendeta Isra Soru bahwa semuanya omong kosong, mereka bertakiah. Tetapi yang menarik, kemarin-kemarin itu Uni Rifa itu tidak percaya, bahkan menggiring satu opini bahwa Pendeta Isra Soru itu menuduh, ya, artikel-artikel, ya kan, kemudian seperti apa ya, Kompas TV gitu ya, website-website di Google yang mengabarkan tentang Yahya Waloni gitu ya. Lalu Pendeta Isra Soru itu justru mengangkat tema yang baru lagi terkait tentang Ustadz Ahmad Kainama. Karena Ustadz Ahmad Kainama itu buat satu podcast bersama-sama dengan Abdur, ya, stand up komedi gitu ya. Dia mengatakan bahwa ada nama Nabi Muhammad di Kejadian pasal 10 ayat yang ke-25. Sampai Abdur itu mewek, kawan-kawan ya. Mewek, menangis gitu ya. Nah teman-teman sekalian, mari kita melihat bagaimana Ustadz Kainama ini menyampaikan sebuah kebohongan-kebohongan terkait tentang latar belakangnya. Kita simak video Pendeta Isra Soru yang membongkar semuanya. Berikut videonya. Strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang Kristen Protestan. Saya Protestan dan saya selesai sekolah itu. Tidak semua orang yang selesai teologi dengan latar belakang, misalnya ada nama, lalu di belakangnya ada huruf S besar, T besar, H kecil, atau sarjana teologi, otomatis menjadi seorang pelayan yang sering kita kenal sebagai sebutannya adalah pendeta. Tidak semua orang. Tidak semudah itu. Gereja Protestan di Indonesia ini adalah lembaga kekristenan yang sangat luar biasa detil dan rapat untuk seleksi seseorang yang boleh naik ke atas mimbar dan berkata-kata tentang isi ayat Alkitab. Tidak sembarangan. Wah, itu harus, luar biasa seleksinya. Sangat luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah, Allah izinkan saya untuk masuk ke dalam situasi tersebut. Boleh berdiri supaya kelihatan. Nggak apa-apa ya. Nah, Bismillah. Berdiri. Alhamdulillah. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan. Protestan. Namanya masa-masa vikariatum. Waktunya disebut vikariatum. Saya cerita sama Ustaz Tony dan
Dan program itu sudah tidak ada lagi. Oh, ada program yang memberangkatkan calon pelayan, calon pendeta ke satu tempat yang tidak jauh dari sini untuk belajar Bible di mana Bible itu ditulis. Jadi ayat-ayat di dalam Alkitab, ayat-ayat di dalam Bible saudara kita itu, tempat di mana itu ditulis, itu kita biasanya dikirim ke sana. Nama kotanya Haifa. Tidak jauh, hanya 1 jam perjalanan dari Tel Aviv. 1 jam 5 menit lah. 1 jam 5 menit atau 1 jam 10 menit dari Tel Aviv. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Biasanya pas dibuka-buka, lalu paspor dilihat dan diperiksa-periksa gitu oleh tentara Israel. Terus kita masuk Tel Aviv, biasanya kita mampir dulu di Petra. Itu biar itu mungkin 1 jam 10 menit atau 1 jam 5 menit. Mungkin ada dari balik. Dari Haifa Yerusalem, Haifa Yerusalem. Dan itu valid, silakan dicek untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silakan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apa Ada yang bayar, ada yang sponsor. Selesai di sana pulang. Nah ini susunannya. Selesai dari sana pertama, dari Haifa pertama, saya pulang ke Indonesia lalu saya ditahbiskan. Diangkat, disahkan untuk menjadi pelayan di rumah Tuhan. Dan itu valid. Dan itu valid, silakan dicek. Kalau memang tidak ada, ya masa bisa bilang ada. Orang yang sudah jadi Islam kok. Nah, pertanyaan kita adalah bahwa apakah memang benar cerita dari Kainama inilah? Apakah benar di Haifa, Israel ini ada tempat yang berkaitan dengan penulisan Alkitab seperti yang dia katakan? Ya, saya sendiri bisa dengan pasti tahu bahwa ini adalah cerita omong kosong ketika dia mengaitkan Haifa itu dengan tempat di mana Alkitab ditulis. Tapi yang nggak apa-apa lah, kita coba mencari tahu, ya. Juga dia katanya sekolah, ini dia kan S1 kan, STH, lalu setelah itu diutus ke sini pada masa vikariatnya dia. Jadi mungkin ini adalah program pasca sarjana mungkin ya, waktu dia sekolah atau kuliah di sini. Nah, sekarang kita mau cari tahu. Saya ada bersama dengan seorang sahabat di sini yang namanya Fahmi. Nah, saya mau tanya Fahmi. Ya, saya tidak ceritakan kepada Fahmi. Fahmi ini orang Islam, ya. Tapi saya tidak ceritakan dia tentang Kainama. Ini saya hanya mau mencari tahu saja secara umum. Mari kita tanya ya. Halo Fahmi, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah kota Haifa ini pernah dihubungkan dengan penulisan Alkitab? Mungkin perjanjian lama atau perjanjian baru, tidak? Sebenarnya kota ini sebagai sebuah kota modern tidak ada hubungannya sama sekali dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Belum pernah atau tidak pernah disebut dalam Alkitab. Tidak ada kaitannya dengan ya, atau mungkin kitab itu pernah ditulis di sini mungkin penyalinan atau tidak? Tidak sama sekali. Karena itu kota modern ditemukan kira-kira 300 tahun lalu saja. Terbalik ke Gunung Karmel, itu adalah yang sangat penting, hanya disebut dalam perjanjian lama. Oke, saya ingin konfirmasi karena ada orang yang pernah berkata bahwa dia diutus ke Haifa, Israel, untuk semacam suatu sekolah kependetaan di tempat di mana Alkitab ditulis. Itu informasi itu bagaimana? Sebenarnya saya tidak tahu. Tidak ada sekolah. Ada sekolah untuk orang Yahudi ada. Ya. Karena satu tempat suci bagi orang Yahudi di lereng bukit namanya Gua Eliyahu. Itu sebagai sinagoga berkat dengan Eliyahu. Itu ada sekolah teolog untuk hanya orang Yahudi saja. Tapi bukan untuk orang Kristen. Untuk Kristen ada juga sebuah biara Katolik, bukan hanya ini, juga buat Fransiskan di kaki gunung ada. Ya, tapi itu untuk Katolik, bukan Kristen. Itu sekolah untuk jadi apa? Hanya sekolah biasa untuk anak-anak. Oh, untuk anak-anak, bukan. Ada sekta. Bukan semacam pasca sarjana, bukan ya? Bukan. Oh. Yang saya tahu. Ya. Sekolah biasa. Ya, oke. Terima kasih infonya. Ya. Jadi saudara
Saudara sudah mendengar sendiri informasi atau kata-kata Fahmi, dan Fahmi mengkonfirmasi bahwa tempat yang bernama Haifa ini tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan sama sekali dengan penulisan kitab suci, baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Juga tidak ada satu sekolah Kristen di sini juga yang berkaitan dengan teologi Kristen atau kependetaan. Bahkan Fahmi bilang tadi ada sekolah, tapi itu sekolah untuk anak-anak SD atau anak-anak TK, anak-anak kecil. Tapi sekolah studi agama di sini untuk orang yang mau jadi pendeta atau pada masa vikariat itu tidak ada di sini. Nah, Fahmi ini orang yang dia warga Israel dan dia ya boleh dibilang hampir setiap hari dia berada di wilayah ini dan juga berada di wilayah Haifa ini dengan mengantar orang-orang, memberikan penjelasan panjang lebar, dan saudara mendengar informasi sendiri. Jadi ya, apakah ceritanya Kainama ini bisa dipercaya? Saudara nilai saja sendiri. Ya, oke. Oke, baik. Teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama dan jelas ya. Di Haifa Israel itu tidak ada sekolah tinggi Kristen ya. Tidak ada juga universitas atau apapun di sana yang membahas tentang kekristenan di Haifa Israel itu. Jadi yang ada di sana adalah hanya salah satu sekolah biara dan itu untuk anak-anak. Apakah kemudian Ustadz Ahmad Kainama itu ya meneliti ke situ gitu ya. Jadi di sini kita lihat bahwa kebohongan-kebohongan yang disampaikan mereka ini adalah kebohongan yang nyata, tetapi sangat disayangkan sekali ya, bisa dikatakan jutaan orang Islam di Indonesia ini percaya kepada buala-bualannya mereka ini, teman-teman sekalian. Ya, salah satunya adalah Unirifa ya kawan-kawan ya. Dan Pendeta Ezra Soru itu sudah membungkam itu ya, sudah banyak sekali data dan sudah juga ada video yang dibuat oleh Pendeta Ezra Soru untuk menanggapi dan menjawab Unirifa yang mengatakan bahwa Pendeta Ezra Soru ini memfitnah Ustadz Yahya Waloni. Nah, teman-teman sekalian, bukan hanya Ustadz Yahya Waloni, termasuk juga Ustadz Ahmad Kainama ini yang juga sudah dibongkar oleh Pendeta Ezra Soru. Ya, jadi teman-teman sekalian, jelas ya bahwa inilah perbedaan kita. Kita tidak segampang itu untuk percaya kepada orang yang mengaku-ngaku sebagai orang yang tinggi pendidikannya dan segala macam. Itu kan harus bisa dibuktikan. Bahkan dalam kekristenan sendiri, Anda pindah organisasi gereja saja, kalau Anda mengaku sebagai pendeta harus bisa menunjukkan namanya, kartu kependetaan, surat pentabisan sebagai pendeta, dan juga rekomendasi dari gereja sebelumnya, apakah kita bermasalah atau tidak bermasalah, misalnya seperti itu ya. Jadi tidak segampang membalikan telapak tangan. Tapi jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama adalah sebuah kebohongan yang sebenarnya tidak perlu dipercayai ya. Dan ya, kita memang tidak ada hak teman-teman sekalian untuk melaporkan ke polisi ya. Tapi ya sebenarnya umat Islam sendiri harusnya, karena mereka ya harusnya tertipu ya dalam narasi-narasi yang dibangun oleh Ustadz Ahmad Kainama ini. Tapi ya sama tahu sekali bagaimana kita kemudian di negeri ini teman-teman sekalian ya, sehingga orang bebas ya untuk ya berarti dia udah masuk Islam gitu ya, bebas dia mengucapkan apa saja gitu ya tentang agamanya, tentang pendidikannya tanpa di cross check terlebih dahulu ya. Baik teman-teman sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita ketemu ya. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.